Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Motovlog. Nah, lama gak bikin motovlog teman-teman. Ya karena saya emang udah jarang naik motor ya, jarang riding karena ya lagi pandemi WFH. Kalau keluar kadang juga naik mobil, banyak kan malah naik sepeda gitu. Tapi saya tetap suka motor, saya tetap pecinta motor. Nah, tapi kemudian saya dikira mau pensiun motoran gara-gara saya kemarin menjual motor saya itu, yang KTM Duke gitu. Nah, sementara saya selama ini tuh di YouTube salah satu viewer saya itu suka nonton atau nganggap saya ini yang sering bikin konten tentang KTM Duke. Lalu kenapa dijual gitu? Apakah karena motor ini jelek? Apakah ada masalah? Masalah di motor ya, masalah keuangan saya mungkin atau masalah apa. Nah, di video ini kita akan menjawab itu semua teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, motor saya itu dua kan ya, KTM Duke 2,5 itu sama ini NMAX 155 yang ABS nih. Jadi ada dua itu kan sejak 2018. Nah, sejak motovlog tuh dia dua ini gonta-ganti aja gitu. Lalu dalam perjalanan waktu gitu, ternyata style riding saya itu udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu emang motor sport, suka kenceng-kencengan, suka touring dan segala macem. Pokoknya motor batangan lah ya. Kalau bahasa umumnya itu anak motor batangan gitu. Udah ganti motor sport gitu. Tapi ternyata mungkin karena usia juga ya teman-teman. Jadi saya kemudian kayak lebih suka naik motor yang matic ini justru. Jadi motor itu jarang saya pakai gitu. Jarang saya pakai, bahkan kilometernya itu masih 2.700-an. Sangat low banget dalam 3 tahun. 3 tahun ya, 18, 19. Iya, dalam 3 tahun. Dan servis jalan terus. Saya kan orangnya apik ya kalau punya motor gitu atau kendaraan lah. Jadi walaupun misal nggak dipakai, jarang dipakai, tapi kalau udah 6 bulan, saya pasti servis dan ganti oli. Ya karena memang oli itu expirednya 6 bulan sekali ya, kayak mobil segala macam itu begitu. Jadi kalau yang beli motor saya memang biasanya dapat barang istimewa gitu. Nah, jarang dipakai, lalu saya sering pakai matic karena ya macet ya, jarang Jakarta macet. Sebenarnya pakai KTM juga masih oke kalau dipakai macet-macetan. Cuman kita ini ngantor ya, misal saya lebih banyak kantor sih, dan itu kadang bawa laptop, bawa barang perintilan, bawa jas hujan. Nah itu kadang kehujanan itu saya anti neduh saya, harus bawa jas hujan. Nah sementara motor batangan itu nggak ada bagasinya, jadi susah aja saya gitu kan. Jadi lebih praktis aja bawa NMAX gitu, masukin semua di bagasinya gitu, lebih praktis. Selain kepraktisan, kemudian juga lebih ke arah apa ya? Saya itu udah tua ya. Mungkin tahun depan usia saya udah kepala 4. Jadi kayak udah nggak doyan lagi gitu. Ngebut-ngebut apa ya? Atau jalan jauh dengan motor itu kayak udah nggak ada temennya juga. Temennya sekarang sepedaan. Sebagian temennya juga udah pensiun segala macem. Ya udah bapak-bapak ya. Udah lama banget. Jadi akhirnya ya kalaupun mau begitu naik matic lebih nyaman gitu. Teman-teman saya itu rata-rata ya beli NMAX, PCX, X-Max segala macam gitu. Jadi matic gitu. Nah akhirnya jarang kepake. Nah kendaraan bermotor, kalau sepeda jarang terpakai, bagus lah jadi koleksi gitu. Kalau kendaraan bermotor mengkoleksi itu untuk orang sekelas saya itu sesuatu yang berat teman-teman. Karena apa? Di Jakarta ini ada namanya pajak progresif. Nah sementara motor KTM saya itu masuk progresif ke motor ketiga gitu. Motor ada 4 di rumah, itu masuk ketiga. Bayangkan, pajaknya itu pernah saya bagas juga tuh di grup ya. Awal beli 600 pajaknya. Tahun ketiga terakhir saya bayar itu udah jadi 800. Lah, sementara kendaraan normal kalau makin tahun makin turun pajaknya, ini kok malah naik. Apakah karena progresifnya ataukah karena motor ketiga dan seterusnya? Kayaknya itu. Nah, saya akhirnya berpikir gitu, wah ini boros ini, jarang dipakai, pajaknya naik terus. Bukan masalah bayar pajaknya, insya Allah masih kuat sih, bayar pajaknya masih inilah, masih ya di bawah pajak mobil lah, masih reasonable. Cuman
kalau tanpa dipakai setahun bayar 800.000, mungkin nanti bisa naik lagi. Saya kira mubazir gitu ya, lebih ke mubaziran sih. Nah, kalau motornya sendiri sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Bagi saya itu masih motor 250 terbaik menurut saya. Pertama, tidak hanya mesinnya, belum pernah saya menemukan sejauh yang saya coba ya, motor seresponsif, tarikannya oke, bahkan nanjak gigi 3 ya masih narik. Kalau kata teman saya itu kayak dijambak setan gitu. Itu di KTM itu. Memang nggak nyari top speed, jadi nyari akselerasi di kemacetan di perkotaan itu oke banget. Jadi pakai di perkotaan dia juga nggak berat. Desainnya paling oke. Saya itu kalau milih motor atau kendaraan selalu ngelihat desain dan warna. Itu wajib. Saya nggak bisa dinego dua hal itu. Itu selera sih ya. Jadi itu wajib. Nah itu KTM masih terbaik menurut saya. Tapi ya itu tadi, daripada nggak dipakai. Jadi barang kalau sering nggak dipakai juga nggak bagus kan. Ya bisa nanti ada yang aus segala macam. Nah, kenapa kemudian nggak saya jual dah? Saya jualnya itu sebenarnya juga nggak ke pedagang atau nggak yang komersil dulu gitu. Jadi saya tawarin ke komunitas dulu. Biar apa? Ini kan saya masih sayang nih sebenarnya sama motor ini. Jadi biar jatuh ke tangan orang yang sayang juga gitu, yang rawat gitu. Terus terang sedih, saya beberapa kali sempat jual nggak gitu. Nah akhirnya yaudah saya lepas gitu. Nah kemudian saya berpikir, dan alhamdulillah dibeli sama Om Doni ya. Om Doni ini juga anak motor lama dan dia cinta motor sih. Jadi saya kira udah jatuh ke tangannya tepat dengan harga yang juga masih bagus gitu. Memang motor kayak KTM, motor sport itu kalau cenderung harganya itu anjlok dibandingkan misal motor kayak NMAX atau Matic gitu. Karena peminatnya sedikit. Ya itu mempengaruhi harga. Jadi itu memang harus jatuh ke orang yang hobis juga atau yang orang yang seneng, bukan motor yang untuk pure transportasi gitu. Jadi ya kalau Anda beli motor sport itu memang risikonya ya kalau mau dijual lagi itu harus harganya ya lumayan terkoreksi gitu. Nah, udah kembali ke motor KTM tadi. Akhirnya saya pikir gini nih, nggak bisa nih banyak motor gitu di rumah. Nah, akhirnya bagaimana kalau saya ikut prinsip minimalism gitu. Itu saya bagus tuh nonton video minimalism itu. Intinya sih kita mengurangi barang-barang kita yang serupa gitu. Misal kita punya banyak motor, kenapa enggak misal diganti dengan hanya satu motor tapi yang bagus gitu, yang terbaik gitu. Akhirnya saya terpikir gitu. Nah, itu KTM saya jual, ini NMAX juga saya jual. Nah, ini masih bagus, ini istimewa banget. Ini di OLX udah saya ini. Atau kalau minat silahkan japri aja saya di Instagram Dunia Dian kan. Saya jamin kondisi dan harganya di bawah pasaran. Nah, terus saya kondisi yang sesuai ya dengan segala macam aksesoris gitu. Nah, rencananya saya akan ganti dengan satu motor. Nah, apa motor itu? Yang tentu saja harus bagus juga gitu. Jangan gantinya dengan yang nggak bagus. Nanti kita jadi sedih gitu. Kita udah ngelepas motor saya. Nah, tentu saja motor itu harus suitable dengan saya nih, dengan keseharian saya gitu, dipakai apapun oke, ada prestisnya juga, ada enaknya juga, dan ya pokoknya. Nah, kira-kira motor apa itu teman-teman? Nah, coba tebak nih. Ya, coba tebak di kolom komentar. Siapa tahu ada yang bener nebak gitu. Nanti akan saya bikin motor itu di postingan selanjutnya. Ini kita lagi OTW sebenarnya beli motornya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi itu, nah, jadi teman-teman bagi yang, wah, saya ngikutin abang nih soal KTM, wah, saya udah beli nih, wah, malah abang jual segala macam. Nah, saya sekali lagi yakin teman-teman tidak salah beli kalau Anda udah beli KTM. Lalu pendapat saya soal motor KTM masih tidak berubah. Sebagaimana yang ada di video-video saya bahwa kekurangan itu, kelebihan itu, ya masih itu teman-teman, itu masih bagus gitu. Nah, saya kan udah jelasin ya, saya jual karena memang pertimbangan tadi itu ya, pertimbangan jangan boros-boros lah, punya banyak motor, pajaknya segala macam lah. Ini juga lagi pandemi kan, lagi ada pemotongan gaji segala macam. Jadi saya kira nggak bijak ya kalau terlalu koleksi banyak sekali Runmore kena pajak progresif gitu, sementara jarang dipakai. Nah akhirnya ya udah, motor itu kita jual aja, nanti ganti satu motor yang lain aja nih. Jadi jangan punya dua kayak sekarang.
punya satu aja. Kalau menurut saya sih gitu. Ya nggak tahu juga ya setelah pandemi atau setelah tiba-tiba nanti saya mood pengen punya motor sport lagi atau apapun tuh nggak tahu juga gitu. Yang penting kan sekarang kita mikir kondisi sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya bukan kita kemudian nggak motoran lagi ya teman-teman. Jadi karena anak motor itu sekali udah suka motor biasanya nggak akan pernah pensiun kalau dibilang ya. Walaupun dia kemudian punya hobi baru sepeda, mobil atau hobi-hobi otomotif yang lain itu biasanya ya tetap jadi anak motor. Biasanya motornya aja yang berubah-ubah aja. Misal lagi suka kayak teman saya tuh dulu sama saya main Scorpio, kemudian saya beralih ke motor sport, dia ke trail gitu-gitu ya. Tetap aja sampai sekarang tuh tetap main motoran gitu. Tapi mungkin ya habitnya beda sih. Misal kayak saya yang dulu touring tuh bisa menginap-nginap gitu. Sekarang kayaknya susah ya udah semenjak berkeluarga sama dengan teman-teman saya. Akhirnya kita misal untuk hobi yang begitu diubah dengan goes yang sehari udah pulang gitu. Namanya juga bapak-bapak. Ya paling nanti kalau motovlog saya ya seperti biasa itu isinya ya city ride, di jalan ngomongin aturan, ngomongin yang lagi rame di motor. Saya kira kalau San Mori saya masih enggak ya, karena selain sekarang San Mori itu aduh kok kesannya jadi jelek, banyak negatifnya. Saya juga kalau minggu naik San Mori-nya naik sepeda. Jadi motor itu lebih ke keseharian lah ngomong gitu. Ya intinya begitulah teman-teman. Ya semoga motor saya lebih bermanfaat di tangan teman saya Om Doni, dan mungkin semoga nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut tentang KTM bisa ngelihat di vlog-vlognya teman yang lain ya. Saya akan coba bikin vlog tentang motor yang lainnya lagi. Ya karena ya YouTuber ya, kalau ngomongin KTM terus juga bosen gitu. Tapi sekali lagi saya pastikan motor itu dijual bukan karena ada masalah dan karena jelek ya, tapi karena tadi itu pertimbangan tadi ya, katanya sih kita harus bijak ya lagi pandemi gini, ngurangin sedikit lah gitu. Nah itu teman-teman video motovlog kali ini ya, semoga bermanfaat dan menjawab kekepoan beberapa teman-teman yang bertanya gitu kenapa dijual segala macam ya. Saya ini followernya nggak banyak tapi udah lumayan ada gitu, jadi ya harus ada tanggung jawab untuk menceritakan apa-apa yang dikepoin sama follower ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Seperti biasa kalau suka silahkan like, silahkan di share juga, silahkan subscribe nih kalau mau ngikutin motovlog atau video lain di channel ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.